Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai Bionewsdate atau BUD atau yang biasa dikenal sebagai batas waktu penggunaan obat. Apa sih Bionewsdate itu? Jadi Bionewsdate adalah batas waktu penggunaan produk obat setelah diracik atau disiapkan atau setelah kemasan primernya dibuka atau dirusak. Kenapa sih kita perlu mengetahui BUD suatu obat? Jadi, kita perlu mengetahui BUD suatu obat untuk meminimalkan kemungkinan resiko penggunaan obat yang sudah rusak, tidak efektif, atau terkontaminasi. Mungkin teman-teman masih banyak yang bingung perbedaan antara Bionewsdate atau BUD dengan expired date atau ED atau tanggal kadaluarsa. Karena kedua istilah tersebut sama-sama menjelaskan batas aman penggunaan obat. Jadi, perbedaan yang pertama adalah BUD menggambarkan batas waktu penggunaan obat setelah kemasan dibuka, sedangkan ED menggambarkan batas waktu penggunaan obat sebelum kemasan dibuka. Perbedaan yang kedua yaitu informasi BUD tidak selalu tercantum pada kemasan, sedangkan informasi ED selalu tercantum pada kemasan. Berikut merupakan contoh BUD dan ED yang tercantum dalam kemasan. Pada produk salep tersebut, BUD-nya adalah 30 hari, di mana pada kemasan tertulis gunakan krim dalam waktu 30 hari setelah kemasan dibuka. Jadi, salep dapat digunakan 30 hari setelah kemasan terbuka. Sedangkan ED salep tersebut adalah Mei 2026. Jadi, salep tersebut dapat bertahan hingga Mei 2026 selama kemasan segel belum dibuka. Contoh yang kedua yaitu pada produk sirup parasetamol. Pada produk sirup tersebut, BUD-nya adalah 3 bulan, di mana pada kemasan tertulis batas kadaluarsa setelah kemasan dibuka adalah 3 bulan. Jadi, sirup dapat digunakan selama 3 bulan setelah kemasan terbuka. Sedangkan ED sirup tersebut adalah Maret 2026. Jadi, sirup tersebut dapat bertahan hingga Maret 2026 selama kemasan segel belum dibuka. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai BUD tiap sediaan bila tidak tercantum pada kemasan. Yang pertama ada sediaan obat steril. Contohnya ada tetes mata, tetes hidung, tetes telinga, dan salep mata. BUD keempat sediaan steril tersebut selama 28 hingga 30 hari setelah kemasan dibuka. Selanjutnya ada insulin pen untuk penderita diabetes. BUD-nya selama 28 hari pada suhu ruang dan selama 60 hari pada suhu 2-8 derajat Celcius, yaitu pada lemari es, tetapi bukan di freezer ya teman-teman. Contoh berikutnya adalah obat non-racikan. Apa sih obat non-racikan itu? Obat non-racikan adalah obat yang diberikan tanpa melalui proses peracikan atau bentuk sediaannya sudah sesuai dengan keluaran pabrik farmasi. Untuk salep, krim, gel, dan pasta non-racikan, BUD-nya selama 30-90 hari. Lalu untuk sirup dan suspensi, BUD-nya selama 3 bulan. Untuk tablet dan kapsul, expired obat kurang dari 1 tahun, maka BUD maksimal mengikuti expired pabrik. Berikutnya kita membahas mengenai BUD obat racikan. Apa sih obat racikan itu? Obat racikan adalah obat yang dibuat khusus oleh suatu pelayanan kefarmasian berdasarkan resep dokter untuk menyediakan obat sesuai kondisi pasien. Bentuk sediaan obat racikan tidak sesuai keluaran pabrik farmasi. Untuk larutan dan suspensi racikan, BUD-nya selama 14 hari setelah disiapkan. Lalu untuk salep, krim, gel, dan pasta racikan, BUD-nya selama 30 hari. Untuk puyer dan kapsul racikan, BUD-nya selama 1 bulan setelah disiapkan. Teman-teman, pasti sudah paham mengenai penjelasan BUD dan ED. Lalu, jika teman-teman mempunyai obat yang terlanjur melampaui BUD dan ED, maka penanganan apa sih yang harus teman-teman lakukan terhadap obat tersebut?
Teman-teman bisa melaporkan obat yang melampaui BUD dan ED ke puskesmas terdekat agar ditangani oleh petugas dari puskesmas. Teman-teman jangan membuang sampah obat sembarangan ya. Kenapa sih teman-teman tidak boleh membuang sampah obat sembarangan? Nah, jawabannya ada di slide ini. Membuang sampah obat secara tepat dan benar dapat menekan peredaran obat ilegal dan penyalahgunaan obat. Selain itu, untuk menjaga lingkungan dan menghindari dampak kesehatan yang buruk bagi manusia. Pembuangan sampah obat secara sembarangan sangat rentan untuk disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Contohnya, obat-obat yang sudah tidak layak digunakan dapat diedarkan kembali. Pasti teman-teman nggak mau kan menggunakan obat yang tidak layak pakai atau merugikan orang lain dari pembuangan sampah obat yang sembarangan. Maka dari itu, mari dengan kesadaran masing-masing menjaga lingkungan dan membuang sampah obat dengan cara yang tepat dan benar. Ingat ya teman-teman, obat yang melebihi BUD dan ED harus diserahkan pada petugas puskesmas. Baik, itulah penjelasan mengenai BUD obat dan cara pembuangan sampah obat yang tepat dan benar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.